Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aulia Rosada Putri, and in this video I would like to answer the 3 questions from psycholinguistic subject. Jadi, saya akan menjawab 3 pertanyaan dari 10 pertanyaan yang telah diberikan. Saya memilih pertanyaan nomor 1 yang dimana kasusnya yaitu saat ini banyak mahasiswa yang lebih sering menggunakan campuran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Nah, menurut Anda, apakah fenomena tersebut menunjukkan perkembangan kompetensi berbahasa atau justru sebaliknya yang mengurangi identitas bahasa Indonesia? Jadi, menurut saya pribadi, fenomena campur bahasa menunjukkan adanya peningkatan kemampuan bilingual bagi mahasiswa atau pribadi itu sendiri karena seseorang mampu mengakses atau berbicara menggunakan 2 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa berdampak positif dan negatif jika penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari tidak berlebihan. Bagaimana itu berlebihan? Contohnya, seorang mahasiswa yang berasal dari Indonesia menggunakan bahasa Inggris tanpa mengetahui bahasa Indonesia. Namun, jika digunakan terus-menerus, identitas bahasa Indonesia itu sendiri bisa berkurang atau bahkan menghilang seiring dengan berjalannya waktu. Jadi, instead of studying English, kita juga harus mempelajari atau mendalami bahasa Indonesia itu sendiri, dan jangan sampai bahasa Indonesia itu hilang. Belajar bahasa Inggris atau bahasa asing sangatlah penting, apalagi di zaman sekarang ini, zaman globalisasi, yang dimana kebanyakan orang-orang Indonesia maupun di luar negeri membutuhkan pekerja atau worker yang pintar atau mahir berbahasa asing, terutama dalam bahasa Inggris yang merupakan bahasa dunia. Jadi, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3 yang dimana jika Anda diminta memilih satu teori pengolahan bahasa yang paling relevan untuk menjelaskan keberhasilan seseorang belajar bahasa Inggris, teori apakah yang Anda pilih? Jelaskan alasan Anda dan berikan contoh nyata yang mendukung pendapat tersebut. Menurut saya, teori yang paling relevan adalah interaktionis teori. Karena belajar bahasa itu bukan hanya melalui teori. Jika belajar bahasa kebanyakan teori, maka seseorang akan kesulitan untuk mengungkapkan apa yang ingin mereka katakan. Karena seseorang dikatakan berhasil dalam mempelajari sebuah bahasa ketika ia sudah mampu menerapkannya atau mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tanpa interaksi dari orang lain atau orang-orang di sekitar, belajar bahasa sama dengan nol karena tidak pernah dipraktekkan. Ada bahkan ada yang mengatakan learning by practicing. Jadi belajar bahasa perlu melakukan praktek atau sosialisasi bersama dengan orang lain di sekitar kita, baik itu keluarga, guru, tetangga, teman, dan lain-lain. Semakin banyak kita melakukan praktis, maka kita akan semakin terbiasa dengan sebuah bahasa tersebut. Nah, sekarang adalah pertanyaan nomor 10 atau pertanyaan terakhir. Sebagai calon guru bahasa Inggris, pemahaman tentang psikolinguistik dianggap sangat penting. Kenapa? Oke, jadi menurut saya pribadi, psikolinguistik itu sangat penting, terutama bagi calon guru bahasa Inggris. Kenapa? Karena melalui psikolinguistik, kita bisa memahami bagaimana seseorang itu memproses bahasa, memperoleh bahasa,
dan juga memahami bahasa. Jadi, kita sebagai guru bahasa Inggris is not only teaching about the English, tapi kita bisa mengetahui bagaimana siswa kita ini di dalam kelas, bagaimana dia bisa mengerti dengan apa yang ingin kita sampaikan melalui bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, furthermore, selain itu, pemahaman ini membantu kita memilih metode pembelajaran di dalam kelas yang relevan, yang bisa meningkatkan motivasi siswa untuk belajar bahasa Inggris. Misalnya, menyesuaikan dengan usia siswa, level atau kemampuan siswa, dan students needs atau kebutuhan siswa di dalam kelas. Di era sekarang yang sudah dipengaruhi teknologi dan bilingualisme, guru juga dituntut lebih adaptif dalam mengajarkan pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas. Jadi, dengan mempelajari psikolinguistik, kita bisa menjadi guru yang profesional, tidak hanya menguasai materi, tetapi juga memahami proses belajar atau cara belajar seorang siswa di dalam kelas. Oke, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.